Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam kesempatan ini, di malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Cakra Raksa Buana, Perguruan Bela Diri Laduni dan Pengobatan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Insya Allah di malam ini saya akan sampaikan lanjutan dari tayangan sebelumnya. Kalau tayangan sebelumnya saya sudah sampaikan murid level 5 tingkatan 90 sampai 95 ya. Kalau di malam ini insya Allah akan saya sampaikan tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan 96 ya. Namun sebelum itu marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita semuanya tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan di dalam menjalankan ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru semuanya, dan salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Wabil khusus saya buatkan tayangan yang ini untuk para murid yang tergabung di Perguruan Cakra Raksa Buana, Perguruan Bela Diri Laduni dan Pengobatan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, dimanapun berada. Baik, di dalam tayangan yang ini ya, kita akan jelaskan tingkatan ke-96 ya. Tingkatan ke-96 ini ya, namanya Sultanul Bahri atau dikenal dengan Sungai Rajeh. Tingkatan ini, tingkatan ke-96 Sultanul Bahri Sungai Rajeh, diturunkan hari Jumat jam 1 malam ya, berarti malam Sabtu ya. Jam 1 malam berarti waktu tahajud, tanggal 30 Juli tahun 2020. Sebagaimana biasa bahwa untuk mengaktifkan tingkatan ini ya, tingkatan khusus yang masuk dalam kategori murid level 5 adalah dengan cara disebutkan di hati ya, dengan mengucap bismillah, syahadat, sholawat, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon ilmu laduni tingkatan Sultanul Bahri Sungai Rajeh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, kun fayakun. Nah, seperti itu ya cara mengaktifkannya. Manakala sudah diucapkan di hati ya, memohon kepada Allah, itu namanya sudah aktif ya, seperti itu. Artinya langsung bisa digunakan seperti itu ya. Nah, apa sih manfaat dari kegunaan ya ilmu dari Sultanul Bahri ini, Sungai Rajeh? Manfaatnya apa untuk para pemilik Sungai Rajeh? Saya sebutkan ya. Yang pertama itu, siapapun para murid Cakra Raksa Buana yang sudah diijazahkan ilmu tingkatan khusus ke-96 Sungai Rajeh atau Sultanul Bahri, maka pemilik ilmu ini akan ditakuti oleh bangsa jin ya, tentunya jin jahat atau jin kafir ya, seperti itu. Insya Allah dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dan dengan ilmu Allah ini, karomahnya Kanjeng Sunan Kalijaga, dengan Sultanul Bahri insya Allah, Allah titipkan kekuatan kepada wali-wali Allah, dan dari wali Allah Sunan Kalijaga dititipkan kepada kita semuanya, yang insya Allah dengan karomah ini kita akan dijauhi oleh jin kafir yang jahat, seperti itu ya. Itu manfaat yang pertama. Jadi sebagai perisai batin ya, atau perlindungan batin, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan wasilah ilmu Sultanul Bahri ya, raja jin akan tunduk ya, seperti itu. Akan tunduk, dan ketika ada bentuk perlawanan, misalkan kita sedang menghadapi musuh yang hendak berbuat dolim, dan musuh itu misalkan manusia yang memiliki ilmu hitam, misalkan dia memiliki khodam atau raja jin ya, maka insya Allah dengan tingkatan ini, ketika sudah diaktifkan ada bentuk penyerangan dari orang dolim itu dengan ilmu hitamnya, dengan segala kekuatannya,
yang dia bersumber dari raja jin, maka insya Allah seketika akan hancur ya. Insya Allah seketika akan hancur lebur ya, dan langsung terbakar. Orangnya akan pingsan dan raja jinnya akan hancur terbakar seperti itu ya. Itu keunggulan atau manfaat dari ilmu Sultanul Bahri Sungai Raja. Kemudian bukan hanya itu, perlu diketahui silsilah dari sanad keilmuan Sultanul Bahri atau Sungai Raja ini adalah langsung dari beliau Nabiullah Khidir alaihissalam, yang diajarkan langsung atau dititipkan langsung kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, Sultanul Bahri artinya raja laut ya, penguasa lautan. Artinya inilah yang dititipkan oleh beliau Nabiullah Khidir alaihissalam kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, dan dari Sunan Kalijaga dititipkan kepada Maha Guru hingga kepada saya selaku guru besar Cakra Rasa Buana, dan dari saya turunkan atau titipkan kepada murid-murid yang amanah seperti itu ya. Nah, itu manfaatnya dan silsilahnya yang perlu diketahui oleh para murid Cakra Rasa Buana, bahwa ilmu ini itu diturunkan langsung oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Seperti itu ya, paham ya. Dan ini tergolong ilmu sudah langka ya, sudah ribuan tahun yang lalu. Artinya ilmu zaman dulu yang dititipkan dari Nabiullah Khidir kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk memerangi para pendekar yang berilmu tinggi, yang berilmu hitam pada saat itu ya, yang mengganggu terus syiar Islam para wali khususnya ya. Selanjutnya manfaat dari tingkatan 96 ini yaitu untuk menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dolim, baik fisik maupun batin ya. Artinya jika di dalam perguruan Cakra Rasa Buana akan diperagakan oleh tes dolim, maka sang pemilik ini cukup dengan menghentakkan kaki atau mendorongkan tangan, atau yang lebih sempurna adalah dengan cara dipukulkan ke depan seperti ini ya. Insya Allah jarak 10 meter akan kena seperti itu ya. Misalkan tester dolimnya itu jaraknya 10 meter atau 5 meter atau bahkan 20 meter, selagi kelihatan ketika ada bentuk penyerangan, maka kita bisa pukul jarak jauh ya. Dan pukulan ini bukan seperti pukulan kita ya, namun akan 10 kali lipat dari pukulan biasa seperti itu. Artinya jika dipukul jarak dekat sekali saja sakit, maka 10 kali lipat dengan ilmu Sultanul Bahri, maka insya Allah orang dolim akan lumpuh seperti itu ya. Ketika diucapkan rapat ataupun lemas ataupun pingsan, maka jika diucapkan rapat, ketika diaktifkan tingkatan yang ini, maka rapatnya itu akan 10 kali lipat ya. Kerasnya itu 10 kali lipat. Begitupun lemesnya, lumpuhnya itu lemas sekali seperti kapas seperti itu ya. Dan kalau pingsan itu sulit sekali disembuhkannya. Durasi 5 menit, 10 menit itu tidak akan sadar sekalipun sudah ditepuk sembuh, karena kekuatan dari Sultanul Bahri ini 10 kali lipat dari tingkatan biasanya seperti itu ya. Paham ya. Kemudian Sultanul Bahri ini biasanya digunakan untuk menundukkan raja jin. Contoh ya, manakala nanti di lapangan para murid Cakra Rasa Buana menemukan pasien atau orang sakit yang sesekali kerasukan, terus kerasukan, sembuh lagi, kerasukan lagi, bahkan sudah diobati kemana-mana susah, kemudian ada juga misalkan sudah diruqyah, sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, malah dia mengikuti. Suka ada yang begitu. Kita ruqyah, orang sakit ini yang kerasukan ini malah ikut-ikutan ngaji. Saya baca ini, dia baca itu, misalkan, bahkan dia mengikuti bacaan kita. Jadi jangan tertipu ya, jangan merasa kaget kalau jin itu bisa baca Quran, karena yang namanya jin kafir itu bisa dia mengamalkan membaca Al-Quran, namun sayangnya dia tidak mengamalkannya dengan hati atau dengan badannya seperti itu ya, cuma untuk menyesatkan saja seperti itu. Artinya jangan mau tertipu, sekalipun dia baca Al-Quran, dia hafal membacakan Al-Qurannya dengan hafalannya, namun dia sifatnya mengganggu dan menyesatkan. Nah, ketika di ruqyah misalkan
orang sakit itu, misalkan Pak Ustadz atau kita sendiri, kita baca kulhu atau palak atau binas, dia ikut-ikutan. Kita baca ayat kursi, dia juga bisa baca ayat kursi. Nah, dengan tingkatan ini, dengan tingkatan Sultanul Bahri Sungaraja, memohon kepada Allah dengan keberkahannya, dengan kekuatannya dari ilmu ini, supaya dihancurkan jin kafir yang mengecohkan ini. Ketika diaktifkan, dipegang saja badannya, dipegang, kemudian dibacakanlah doa kunci yang sudah diijazahkan beliau Kanjeng Sunan untuk menundukkan segala jin, ya. Begitupun raja jin seperti itu. Dipegang badannya, bacakan ayatnya, insya Allah akan terbakar itu, ya. Hancurkan di sana, istilahnya, ya, seperti itu. Karena yang namanya jin kafir itu akan menyesatkan manusia, akan memberi rasa was-was dan memberi ragu-ragu, ya. Kita itu akan ragu-ragu ketika hendak mengobati. Itulah perbuatan jin kafir. Jadi mengecohkan. Jangan ragu dan jangan bingung. Ingat pesan guru, jika ada orang yang kerasukan, pandai mengucapkan kalimat-kalimat Allah, maka jangan dihiraukan, jangan bingung. Langsung aktifkan Sultanul Bahri Sungaraja. Unjuk salam kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, unjuk salam kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, dan unjuk salam serta mohon izin untuk menggunakan ilmu ini kepada para guru. Insya Allah kun fayakun, dengan izin dan kuasa Allah. Pegang badannya dan bacakan doa-doa pengobatan yang sudah diijazahkan para guru. Insya Allah hancur lebur, akan terbakar itu, sekalipun dia sakti, ya. Semuanya dengan izin dan kuasa Allah saja. Karena di hadapan Allah makhluk itu kecil sekali, ya. Nggak ada yang sakti, nggak ada yang hebat di hadapan Allah itu, ya. Dengan restu dari beliau Nabi Khidir dan beliau Kanjeng Sunan, insya Allah, ya, raja jin itu akan hancur lebur, bahkan mati di sana di dalam badan pasien, dan bakar saja gitu. Dengan ilmu ini niatkan saja untuk menghancurkan kekuatan dolim atau kekuatan jahat yang hendak merugikan manusia, seperti itu, ya. Dipegang, bacakan doa pengobatan, dan yakinkan, tawakal kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu pun kekuatan di hadapan Allah, seperti itu, ya. Hancur lebur atas izin dan kuasa Allah. Itu manfaat yang saya tulis dari beliau Maha Guru tentang fadilah atau manfaat atau kegunaan atau fungsi dari tingkatan Sultanul Bahri Sungaraja tingkat ke-96, murid level 5 tingkatan khususnya. Selanjutnya, selain daripada kekuatan ini 10 kali lipat ketika dipukulkan, ketika ada orang dolim atau dalam peragaan yang hendak mendolimi diri kita yang sudah diijazah Sultanul Bahri, maka yang terlihat oleh orang dolim itu, badan kita itu besar 10 kali lipat dari biasanya. Kalau badan saya segini, ya besarnya akan 10 kali lipat, seperti itu. Artinya sekali pukul jarak jauh pasti akan pingsan, bagaikan, ya, kita memukul hewan yang kecil, seperti itu, ya. Itu Sultanul Bahri, karena badan kita 10 kali lipat besar dari normal, dan pukulan kita 10 kali lipat lebih kuat dari pukulan biasanya. Kemudian setelah kita melumpuhkan orang dolim itu dengan Sultanul Bahri, ya, kita sembuhkan dia, ya. Sembuhkan dia, karena jangan terlalu lama. Kalau di dalam peragaan bela diri di perguruan Cakra Rasa Buana, ketika sudah terkena ilmu ini, maka segeralah disembuhkan, ya, karena bahaya, ya. Jadi cara penyembuhan untuk tingkatan ini adalah dengan cara ditiup, ya, ditiup, ya, dan ucapkan sembuh di hati. Jadi manakala kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tiup, kemudian di hati mengucap sembuh, seperti itu. Insya Allah akan sembuh, seperti itu, ya. Jadi cara penyembuhan tingkatan ini bisa dengan ditiup atau ditepuk dengan mengucap sembuh, seperti itu, ya. Paham, ya? Jika ada lagi, jika sudah sembuh tersebut itu, kemudian terasa sakit, dadanya sesak dan lain sebagainya, dikasih minum doa pengobatan saja.
pengobatan dari Sultanul Bahri Sungai Raja seperti itu, untuk menghilangkan efek-efek yang terkena dari tingkatan ini seperti itu ya. Itu yang terdapat di dalam Sultanul Bahri, bahwa manfaat-manfaat ini sangat luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hal penjagaan baik lahir maupun batin, di dalam hal bela diri, dan di dalam hal pengobatan baik untuk diri sendiri ataupun untuk menolong orang lain seperti itu ya. Baik, setelah saya sampaikan tentang manfaat dari bela diri dan pengobatan, ada juga manfaat lain ya. Alhamdulillah, kata beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, bahwa manfaat dari tingkatan Sultanul Bahri Sungai Raja adalah di antara pengobatan dan bela diri itu, baik lahir maupun batin ya, ada juga manfaat kita akan terselamatkan atau terhindarkan dari wabah penyakit ya. Wabah penyakit itu ya seperti penyakit musiman, atau penyakit yang sulit obatnya, atau bahkan penyakit yang dibuat-buat seperti itu ya. Karena banyak sekali penyakit yang tidak kita ketahui, namun banyak terjadi di lingkungan masyarakat seperti itu. Itulah manfaat dari tingkatan ke-96 murid level 5, murid khusus, namanya adalah Sultanul Bahri Sungai Raja. Mohon kepada para murid Cakra Raksa Buana, bagi yang sudah mendapatkan tingkatan 96 Sultanul Bahri Sungai Raja, agar digunakan secara bijak. Gunakanlah ilmu ini untuk menolong sesama, dan gunakanlah ilmu ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tiada lain hanyalah untuk menambah rasa takut, rasa syukur, dan sabar di dalam mengamalkan. Kemudian janganlah sombong dan janganlah takabur. Jauhi iri dengki, karena sesungguhnya iri dengki, hasad, dendam, dan sombong itu hanya akan mengikis keimanan kita dan mengikis amal perbuatan kita. Maka janganlah sombong seperti itu ya. Paham ya, saya titipkan amanat ini untuk para murid agar dijaga keasliannya, dijaga kemurniannya dari ilmu ini dengan cara istiqomah ibadah sholat fardu sehari 5 waktu 17 rakaat, jangan sampai ditinggalkan. Sehari tidak boleh ditinggalkan, 1 waktu pun tidak boleh. Istiqomah, karena ini sudah masuk level 5 ya, murid tingkatan khusus, jadi ilmunya harus diasah dengan istiqomah. Dan jauhilah kemaksiatan mulimo. Kita tidak boleh lagi yang namanya mencuri, tidak boleh lagi yang namanya zina ataupun mabuk-mabukan, dan tidak boleh lagi membunuh serta berjudi. Jauhilah perkara itu, dan hindarilah makan babi, serta perbaikilah akhlak. Itulah pesan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Tetap istiqomah di dalam menjalankan amanah-amanah ini, tiada lain niatnya lillahi ta'ala. Niat kita hijrah kepada Islam secara kafah dengan belajar mendirikan sholat fardu secara istiqomah dan menjauhi kemaksiatan. Insya Allah maka ilmu ini akan terus bercahaya dan terus murni, serta diberikan kekuatan oleh Allah kepada orang-orang yang betul-betul niat kepada Allah seperti itu ya. Mohon agar dijaga amanah ini. Mudah-mudahan para murid Cakra Raksa Buana memahaminya dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini bermanfaat lahir batin, dunia akhirat, dan menjadi wasilah tegaknya tauhid serta lurusnya iman. Seperti itu ya. Insya Allah saya akan doakan selalu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan di dalam syiar Islam. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan di dalam tingkatan 96 Sultanul Bahri Sungai Raja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para murid, dan bagi yang umum mudah-mudahan menjadi pengetahuan tambahan saja. Dan bagi siapa saja yang ingin bergabung ke perguruan Cakra Raksa Buana, silahkan dapat datang langsung ke Padepokan atau ke perguruan ini secara langsung. Kita ijazah di sini dan kita tes di sini ya. Baik secara langsung datang ke sini dan ataupun jarak jauh. Bagi yang jauh-jauh yang di luar Kabupaten Kuningan, silahkan
dapat menghubungi nomor WhatsApp saya dan akan diijazah jarak jauh. Kualitas dan kemurnian dari ijazah ini insya Allah baik jarak dekat ataupun jarak jauh kualitasnya sama saja insya Allah ya, karena ilmu Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan izin dan kuasa Allah saja ilmu ini bisa masuk secara sempurna dengan keyakinan penuh ya. Syarat dari ijazah adalah calon murid itu harus yakin bahwa ini adalah ilmu Allah. Kalau tidak yakin ketika diijazah maka gugur ilmunya. Saya sampaikan begitu. Ini pesan dari Maha Guru. Jadi ketika akan diijazah maka hati harus yakin bahwa inilah sebenar-benar ilmu dari Allah. Ilmu yang dititipkan kepada Nabi Khidir alaihissalam dan dititipkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga dan dititipkan pula kepada Maha Guru Mukti Nur Ali hingga sampai kepada saya selaku guru besar Cakra Rasa Buana, dan saya sampaikan kepada para murid seperti itu. Manakala sedang ijazah maka hati harus yakin 100% ya. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh was-was ya. Karena ragu dan was-was itu adalah bisikan setan. Setan tidak mau seseorang itu diijazah ilmu Allah. Karena setan itu sifatnya menghancurkan dan menipu serta menyesatkan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bergabung ke perguruan Cakra Rasa Buana, baik untuk para murid ataupun siapa saja yang akan mendirikan cabang, silahkan. Ya, yang mau mendirikan cabang silahkan, jangan ragu-ragu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.